Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya Chandra dengan NIM 0533217966. Jurusan Sistem Informasi akan menjelaskan uh, tugas 2 dari mata kuliah pemrograman web. Untuk tugasnya itu sendiri, di sini saya telah membuat website sederhana menggunakan framework Vue.js ya. Untuk websitenya sendiri itu manajemen stok bahan ajar dan tracking dari pengiriman bahan ajar itu sendiri. Mungkin dari struktur projectnya dulu ya. Untuk struktur projectnya bisa dilihat ya, di sini ada folder CSS dan folder JS. Terus ada 3 file HTML juga. Untuk file HTML-nya itu sendiri, di sini ada indeks HTML itu di sini nanti isinya merupakan halaman utama dari website yang udah dibangun. Terus yang kedua itu stok.html ini merupakan halaman untuk manajemen stok bahan ajarnya. Yang ketiga HTML tracking ya, di sini itu untuk nge-track dari progres pengiriman bahan ajarnya. Terus ada folder JS juga yang dimana terdiri dari 2 file. Yang pertama stock.js, yang kedua tracking.js. Nah, untuk JS-nya sendiri ini nanti masing-masing akan dipakai di halamannya masing-masing. Misalkan stock.js ini akan dipakai di halaman stock dan tracking akan dipakai di halaman tracking. Nah, untuk menu utamanya dari halaman website yang sudah dibangun ya seperti ini ya, dimana di sini sangat simple, ada header judul dari halaman itu sendiri, menu utama. Terus ada 2 menu yang dimana menu 1 itu stok bahan ajar dan menu 2 itu tracking DO. Di sini juga untuk template temanya saya menggunakan Bootstrap ya, jadi tidak perlu mengatur ulang semua tampilannya, jadi tinggal memakai yang sudah ada saja. Nah, mungkin di sini kita coba untuk masuk ke halaman stok bahan ajarnya ya. Bisa diklik, nanti user akan dialihkan ke halaman stok bahan ajar. Nah, untuk halamannya terdiri dari 2 panel besar. Yang pertama itu panel untuk memfilter data dari bahan-bahan ajar. Yang kedua itu tampilan atau visualisasi data yang sudah terekam di file JavaScript-nya ya. Nah, di sini ada 4 kebetulan data dummy yang dikasihnya itu seperti ini. Terus di sini untuk filternya di sini sudah berjalan semua. Di sini sudah datanya sudah di binding. Di sini ada filter UT daerah. Terus ada filter kategori yang dimana nanti filter kategori ini akan berelasi dengan filter daerah ya. Ketika filter daerahnya dipilih misalkan, nah untuk kategorinya di sini nanti akan terfilter sendiri berdasarkan ketersediaan dari kategori di wilayah tersebut. Nah, kan ini kita sudah memilih daerah Jakarta ya, nanti kategorinya akan muncul yang tersedia di Jakarta saja. Kebetulan di sini cuma ada MK wajib, maka yang muncul akan MK wajib saja. Kalau di reset nanti kategorinya akan muncul lagi semuanya. Oke, terus ada filter untuk menampilkan stok rendah ya, yang dimana stok rendah ini kondisinya quantity pada
suatu bahan ajar itu lebih sedikit dari quantity safety-nya. Nah, mungkin untuk contohnya di sini itu yang pengantar akuntansi yang dimana kuantitinya itu ada 7 sementara safety-nya 15, maka statusnya menipis. Ketika filter tampilan stok rendah diaktifkan, maka hanya akan muncul yang statusnya menipis doang. Terus di sini juga ada shorting ya, yang dimana shortingnya itu kita bisa memilih dari beberapa opsi yang ada di elemen select ini ya. Di sini ada 3 opsi. Yang pertama judul, stok, serta harga. Terus di sini ada metode untuk pemfiltrasinya itu sendiri, yang dimana akan dari A ke Z atau descending dari Z ke A. Mungkin kita di sini akan contohkan filter berdasarkan judul dengan ascending. Nah, judulnya nanti akan berurut ya dari A sampai ke Z, dan ketika metodenya diganti menjadi descending, maka akan kebalikannya ya, dari Z ke A. Terus stok juga sama, harga juga sama. Nah, untuk panel filtrasi ini, di sini saya sudah menerapkan metode komputasi ya, yang dimana ketika ada elemen atau atribut yang berubah di panel ini, maka akan berpengaruh ke visualisasi dari data yang ditampilkan di bawah ya. Seperti tadi contohnya ketika kita memfilter daerah Jakarta, maka di tampilan yang di bawah akan terfilter daerahnya yang Jakarta saja. Terus di sini juga ada beberapa tombol ya. Tepatnya ada 3, yang dimana reset filter, yang dimana kegunaannya itu ketika ada filter yang aktif dan tombolnya dipencet, maka semua filter yang sudah diterapkan akan kembali ke keadaan seperti semula. Nah, yang kedua itu tambah item, yang dimana ini tuh tombol untuk menambah data bahan ajar. Kalau di sini kan kita bisa lihat ada 4 data bahan ajar ya. Di sini kita coba untuk menambahnya menjadi 5. Nah, di sini juga saya menggunakan pop-up modal ya untuk menambahkan item barunya. Dan tidak lupa di sini juga saya sudah menerapkan validasi untuk inputannya ya. Mungkin bisa dilihat ya di sini, ketika add item maka akan divalidasi berdasarkan isian kode, judul, kategori, dan UPBJJ. Nah, mungkin di sini kita coba dulu validasiannya apakah bekerja atau tidak. Nah, ketika bekerja maka akan muncul alert seperti ini ya. Mungkin di sini langsung aja kita tambahkan 1 web, kategorinya wajib, daerah Jakarta, harganya 10.000, kuantitinya 10, safety-nya 5. Nah, di sini catatan juga opsional ya. Di sini nggak harus diisi juga nggak apa-apa. Ketika diklik tambah, nanti data yang tersebut sudah diinput akan masuk ke list visualisasi atau table dari data bahan ajar itu sendiri. Nah, di sini juga pada kolom catatan saya sudah menerapkan direktif vHTML ya. Bisa dilihat di stock.html pada kolom catatan. Nah, di sini sudah menerapkan direktif HTML.
Mungkin untuk halaman stok bahan ajar cukup sekian. Kita beralih ke halaman tracking DO. Nah, untuk halaman tracking DO ini sama ya, sederhana. Jadi untuk pertama dilihat nanti akan ada satu inputan dan beberapa tombol, yang dimana inputan ini user diharapkan untuk menginput nomor DO yang benar agar bisa nge-track progres dari pengiriman bahan ajar. Nah, kebetulan udah ada data dummy juga ya yang dikasih. Mungkin di sini saya contohkan dulu ketika nomor DO-nya salah ya. Nah, ketika nomor DO-nya salah, maka akan muncul notifikasi DO tidak ditemukan. Di sini juga saya coba contohkan ketika datanya benar. Ketika datanya benar, nanti akan muncul data dari DO yang sudah terekam di file kita ya. Terus di sini ada tombol tambah DO baru, yang dimana ini tuh untuk menambahkan delivery order yang baru ya. Di sini juga ada beberapa ketentuan yang sudah ditentukan pada tugasnya itu sendiri, dimana untuk penomoran dari DO-nya sendiri itu harus auto generate ya, berdasarkan DO, tahun, serta sekuensial DO-nya itu sendiri. Nah, kebetulan kan tadi udah ada satu DO. Nah, ketika kita tambah DO baru itu nanti nomornya harusnya menjadi 002. Di sini kita langsung aja ya. Tambahkan nama Alvin, ekspedisi. Nah, di sini juga saya sudah menerapkan watcher ya pada bahan ajar ini, yang dimana nanti ketika paket bahan ajar dipilih, isian paketnya itu akan ditampilkan. Mungkin kalau di JS-nya bisa kita lihat ya. Nah, ini ketika paketnya dipilih, di sini juga akan menentukan harga ya, total. Nah, di sini akan menyalin harga. Mungkin coba kita ganti ya. Nah, harganya akan berubah berdasarkan paket yang dipilih. Oke, kita coba submit. Nah, ketika udah di submit, untuk ngecek datanya mungkin di sini kita langsung masukin aja. Tadi kan 1, harusnya ini 2. Nah, datanya sudah masuk dan number sekuensialnya sudah jalan. Mungkin penjelasan dari tugas 2 ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.